Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah menulis ekspresif, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obituari dan biologi. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu obituari. Mungkin istilah itu masih asing di telinga kita. Apa itu obituari? Jadi obituari itu merupakan sebuah tulisan yang menceritakan biografi dari orang-orang yang telah meninggal dunia, atau bisa juga disebut sebagai tulisan yang berfokus pada cerita tentang kehilangan, baik itu kehilangan seseorang, kehilangan tempat, benda, ataupun identitas-identitas yang lain yang berkaitan dengan trauma kita di masa lalu. Latihan menulis obituari itu bisa bersumber dari kehidupan atau ringkasan kehidupan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi sumber kita atau referensi kita dalam menulis obituari itu adalah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Bagaimana format dalam menulis sebuah obituari? Format atau teknik dalam penulisan obituari itu tidak lebih dari 1,5 halaman dengan jumlah kata sekitar 500 kata dan diketik spasi tunggal. Jadi obituari yang kita ketik atau yang kita tulis itu bisa kita terbitkan atau bisa kita tulis dalam sebuah surat kabar atau media massa, maupun bisa juga ditulis dalam sebuah media lain, entah itu media sosial. Apalagi sekarang media sosial itu bisa kita jadikan sumber atau media untuk menyampaikan informasi, dalam hal ini obituari. Ada dua jenis latihan dalam penulisan obituari. Yang pertama itu adalah latihan obituari untuk diri sendiri. Nah, obituari untuk diri sendiri ini dimaksud untuk mengingat kejadian-kejadian apa saja yang telah dialami di masa lalu dan bisa mencatat item-item yang biasanya disertakan dalam obituari tersebut. Nah, karena biasanya secara umum obituari yang pernah dituliskan itu hanya mencantumkan tanggal lahir dari seseorang, kemudian tanggal kematiannya, siapa saja anggota keluarganya, baik itu anggota keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kemudian apa pekerjaan, apa hobinya, lalu bagaimana penyebab atau apa penyebab dari kematiannya. Nah, kemudian bisa pula kita masukkan informasi tentang upacara peringatan atau upacara-upacara yang pernah dialami oleh orang yang telah meninggal tersebut. Sebagai contoh, misalnya bagaimana kita hidup di masa lalu, bagaimana Anda hidup saat ini, dan bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda. Kemudian yang kedua, apa dampak yang kita alami dari kehidupan yang kita hadapi saat ini. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh obituari. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh obituari. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa memunculkan ide ataupun pikiran terhadap latihan menulis obituari untuk orang lain. Apa saja? Ada 4 pertanyaan yang bisa Anda pelajari di sini. Yang pertama adalah pikiran atau perasaan yang muncul tentang perasaan kehilangan tersebut. Yang kedua, apa dampak terhadap kehidupan Anda saat ini setelah mengalami kehilangan. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh obituari tentang waktu, usia, dan kematian dari orang lain tersebut, dan ketakutan serta prioritas apa yang ditonjolkan dari obituari tersebut. Dan yang terakhir, jika Anda merasa sedih atau lega, itu apa arti bagi Anda? Setelah kita mempelajari tentang obituari atau catatan mengenai kehidupan orang-orang yang telah meninggal, materi selanjutnya akan kita bahas adalah eulogi. Apa itu
Eulogi. Eulogi merupakan pidato yang dilakukan untuk mengenang atau menceritakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, biasanya pidato ini dilakukan pada acara pemakaman. Jadi misalnya kita menghadiri acara pemakaman, kemudian ada orang yang memberikan sambutan atau pidato yang menceritakan atau mengisahkan kehidupan dari almarhum atau orang yang meninggal tersebut. Itu adalah istilah lain dari eulogi, atau hal itulah yang disebut dengan eulogi. Apa-apa saja yang menjadi sumber dari sebuah eulogi? Yang pertama adalah dia berupa pujian atau ringkasan kehidupan yang biasanya formatnya hampir sama dengan pidato ataupun acara-acara dalam pemakaman. Misalnya, ya seperti itu. Untuk latihan eulogi, ada dua jenis latihan juga yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan eulogi untuk diri sendiri, di mana tidak berbeda dengan obituari, maksud saya, di mana obituari itu adalah latihan menulis. Untuk eulogi ini kita diminta untuk mengingat eulogi apa saja yang telah kita dengar ataupun yang kita telah baca di masa-masa lalu, dan kita mencatat hal-hal apa yang terkadang disertakan dalam eulogi tersebut. Kemudian eulogi yang akan kita tulis atau yang akan kita lakukan itu haruslah bersifat lucu, penuh kasih, kelam, sarkastik, dan terkadang itu merupakan kombinasi dari keseluruhan tersebut. Nah, dalam melakukan pidato pertama di awal itu tidak boleh lebih dari 1 halaman dengan menggunakan spasi 1. Sementara latihan tersebut bisa kita perluas atau kita bisa tingkatkan ketika eulogi yang kita buat itu ternyata menarik.